Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willis Barudin Yusuf. Saya salah satu peserta latihan dasar CPNS BPSDM Yogyakarta angkatan 77 kelompok. Saya Beni. Saya kelahiran tahun 91. Alamatnya di Desa Jabon, Dusun Tegalsari. Bapak kerja di mana? Sekarang di PLN, Pak. Oh, di PLN. Iya. Kantornya Bapak di Mojokerto apa? Oh, enggak lah. Oh, Kalau saya kantornya di ini Pamekasan. Pamekasan. Berarti hari ini tadi libur, Pak ya? Hari Sabtu ini. Ya, alhamdulillah bisa libur sekarang. Iya, Pak. Itu terkait tugas saya tadi. Pengalaman Bapak kerja sebelum dari PLN, mungkin Bapak pernah kerja di tempat lain? Oh, belum pernah. Itu emang yang pertama dalam situ. Bapak lulusan sarjana ya? Iya, saya. Berarti dari S1 langsung Bapak dapat kerja di kantor PLN, Pak ya, penempatannya? Iya. Langsung di Pamekasan, Pak? Oh, awalnya bukan di Pamekasan, Pak. Awalnya dulu di Bandung Barat tepatnya. Kemarin dapat SK mutasi. Ya mendekati sini, alhamdulillah lumayan lah, masih bisa 3 jam dari sini ke Pamekasan. Jauh, Pak ya? Ya lumayan lah, ada Suramadu, lumayan bantu daripada dulu mungkin harus berenang. Iya, Pak, dari Bandung pulang ke Mojokerto. Berarti mutasinya sudah berapa lama, Pak? Mutasinya baru dari bulan 2, sekarang bulan 8, udah 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oh. Untuk masyarakatnya, lingkungan di sana gimana, Pak? Kan Bapak dari Mojokerto pindah ke Bandung, tinggal di sana, balik lagi ke Mojokerto, mutasi ke Pamekasan, pasti ada kendala mungkin? Justru malah ini ya Pak ya, kalau saya lihat itu di Bandung itu emang kalau dilihat dari apa ya, mungkin di TV ataupun di media sosial itu terlihatnya itu emang apa ya, adem gitu kan, rumputnya itu halus. Mungkin yang di daerah pinggiran nggak semuanya seperti itu ya. Ya kan di sana juga kalau misalkan sama tetangga juga nggak terlalu bersosial dengan baik gitu. Malah Tetangga di sana sosialnya kurang, Pak, berarti ya? iya, justru malah saya dapat cerita dari Pak RT yang di dekat saya yang dulu ngekos itu, antar saudara sendiri pun itu masih kurang ini ya, kurang dekat gitu. Malah kadang tetangganya sendiri yang kebetulan itu juga saudaranya itu malah nggak dikasih jalan buat ke rumahnya, dikasihnya cuma mepet 1 motor aja. Wah, Justru kalau di Madura itu apa ya, di sana itu sama tetangga gitu, walaupun nggak sama saudara gitu, enakan gitu. Kadang masih apa ya, sering ngasih ini apa itu makanan, sering gitu, sering ada acara ya kayak tasyakuran gitu. Saya yang notabene istilahnya orang luar ya, bukan saudara di sana, tapi kalau misalkan ada acara itu sering diajakin gitu. Dan kemarin juga waktu ada acara apa itu, hajatan 1000 harinya ibunya yang punya kontrakan itu saya diajak juga. berarti sosialnya tinggi, Pak ya? Iya. Di Pamekasan daripada di Bandung. Iya, ya mungkin nggak semuanya ya kalau di Bandung kayak gitu, mungkin ada juga yang Bandung yang sisi sebelah lainnya mungkin lebih bagus, saya juga kurang paham. Tapi kalau yang di daerah saya kemarin itu seperti itu, masih kurang apa ya, antar tetangga atau sama saudara juga masih kurang dekat lah gitu. Kalau masyarakatnya di Mojokerto gimana, Pak? Dari hidup notabene jenengan kan dari kecil sampai besar sarjana kan di Mojokerto. Kalau Mojokerto ya hampir sama kayak di Madura ya. Di sini tuh guyup gitu. Oh, Bu. Sesama tetangga juga masih sering inilah apa itu, bantu-bantu gotong royong. Kalau misalkan ada kerja bakti juga masih sering di sini. Kalau ada hajatan juga apa, sama tetangga juga masih sering diajak. Saya sini rewang ya. Jadi ya hampir sama lah di sini sama itu ya apa, Madura ya, mungkin karena sama-sama Jawa Timur ya, Iya. sama-sama orang Timur mungkin gitu. Oh iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya. Bapak sudah menikah? Oh sudah Pak, alhamdulillah kemarin, tahun kemarin alhamdulillah sudah berkeluarga. Sudah memiliki momongan?
memiliki momongan? Ini masih dalam proses Pak. Oh. Kalau bisa mau doanya. Iya ya, amin amin, semoga cepat Pak. Siap. Untuk pengalaman hidup Bapak selama ada yang berkesan nggak selama jenengan bekerja jadi di BUMN PLN? Kalau di PLN itu apa ya, statusnya itu agak aneh. Kalau secara ini kan apa, statusnya kan BUMN ya, Iya. ada usaha. Tapi kalau masyarakat itu baliknya nilainya itu kayak masih kayak PNS gitu, jadi masih seperti pemerintah. Terutama kalau misalkan masalah ini bayar listrik ya, harga listrik itu dikiranya itu kita yang menentukan, padahal kan semuanya kan dari pemerintah ya. Kita itu ya sama seperti kayak Pertamina lah, kita itu yang mengelola listrik, tapi kalau untuk harga jualnya kan ditentukan sama pemerintah. Iya. Ya, tapi kalau misalkan ya gitu, kalau ada kenaikan apa itu harga listrik ya, itu pasti nanyanya ke sini, padahal ya kita juga cuma dapatnya ya cuma ngejual aja, tapi kalau misalkan harganya ya pemerintah yang tentukan. Bahkan kemarin subsidi itu yang dicabut itu juga apa istilahnya dari PLN yang disalahkan, padahal ya kita cuma dapat datanya. Iya. Yang dapat data subsidi mana ya nggak mana, ya udah kita jalankan. Kalau misalkan yang menentukan ini per harga subsidi ya kan dari pemerintah, bukan dari kita. Kalau masa pandemi gini ada efeknya apa untuk jenengan sama keluarga jenengan? Ya kalau selama pandemi, kalau dari keluarga ya mungkin dari ya ini apa, mobilitas ya juga berkurang. Ya mungkin kemarin kalau Ada misalkan PPKM ini Pak ya? iya, kalau kemarin pulang dari Madura ke sini kan sebelum PPKM ini kan ya bisa lah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau sekarang kadang ya cuma sebulan sekali, kadang juga nanti dulu. Nunggu longgarnya berarti. Iya, apalagi di Sidoarjo sama Surabaya yang disekat itu, aduh jadi muter-muter itu kalau ulang. Untuk itu Pak, mungkin kantor Bapak ada pernah konflik dengan Bapak, atau atasan jenengan pernah konflik dengan atasan atau teman sekantor, mungkin punya pengalaman seperti itu? Alhamdulillah kalau selama saya di Bandung dan di Pamekasan nggak ada konflik. Alhamdulillah. Ya apa, orangnya baik-baik semua lah ya, bisa diajak kerja sama. Tapi emang banyak sih yang cerita dari teman-teman kayak gitu yang tapi ya alhamdulillah di kantor saya alhamdulillah nggak ada. Kalau orang-orangnya juga disiplin Pak ya, sama kayak tempat saya kerja, mungkin disiplinnya orang itu kan biasanya kan korupsi waktu, korupsi seragam. Disuruh seragam ini ternyata badian, nah kan gitu Pak. Ya kalau masalah seragam itu emang agak susah Pak, kalau misalkan untuk PLN, apalagi yang khusus yang bagian ini ya, lapangan, bagian teknik. Kalaupun kalau misalkan kemarin ada gangguan ini padam lama kan, sampai tengah malam kadang biasanya itu teman-teman kalau apa memperbaiki ya. Kadang kan seragam yang kemarin sudah dicuci belum sempat disetrika, Iya. kemarin seperti apa gitu. Apalagi yang bujangan itu. Jadi ya apa yang penting ada identitas itu PLN gitu. Oh, ID card itu Pak ya? Ya ID card, atau juga mungkin bajunya ada logo PLN dan paling nggak gitu. Yang penting bukan kaos oblong Pak ya kalau masuk kantor. Pakai sistem itu Pak ya, ceklock ya untuk kerjanya? Kalau dulu iya ceklock, tapi kalau sekarang udah pakai aplikasi Pak, karena dilakukan penularan ini kan virus mungkin di alatnya. Oh, sudah nggak pakai finger tapi Iya, seperti guru pakai prasasti itu Pak ya, Sherlock iya, lokasi gitu. iya. Jadi emang harus di mana lingkungannya kantor. Kalau misalnya nggak di lingkungan kantor ya nanti harus ada keterangannya, mungkin ada WFH ataupun sedang ada kegiatan di lapangan apa. Hasil wawancara saya dengan Pak Beni dapat saya tarik kesimpulan bahwa beliau ini adalah sosok yang akuntabel, dapat dibuktikan dengan rasa tanggung jawab beliau, baik itu pekerjaan maupun terhadap keluarganya. Beliau ini juga bekerja secara profesional, selalu berorientasi untuk kepentingan publik. Dibuktikan dengan adanya beberapa komplain dari masyarakat bahwa biaya
untuk listrik itu sebenarnya yang mengatur adalah pemerintah, tapi yang disalahkan adalah pekerja PLN. Dan juga dalam pandemi ini kemarin ada kasus masyarakat protes karena tidak mendapatkan subsidi biaya listrik. Padahal yang menentukan subsidi adalah bukan pegawai PLN tapi adalah pemerintah. Beliau juga ini adalah sosok yang disiplin, baik dari segi pakaian, dari segi waktu. Beliau bekerja sesuai aturan yang dibuat oleh perusahaannya, yaitu kantor PLN. Berikut, terima kasih. Itu adalah pemaparan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.